Semuanya, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi drama. Kalian pasti sudah tahu kan materi drama? Drama itu apa sih? Drama salah satu jenis karya sastra. Bagi kalian yang mempelajarinya pasti ingat karya sastra itu ada 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dramoi, artinya berbuat, bertindak, berlaku, dan lain-lain. Nah, drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah percakapan, gerak dan unsur pembantu, dekorasi, kostum, rias, dan musik, dan disaksikan oleh penonton. Kalian pasti pernah kan melihat ada film yang berasal dari novel dan cerpen, karena sumber penulisan naskah drama itu ada 3. Yang pertama, karya yang sudah ada, seperti novel maupun cerpen. Yang kedua, pengalaman pribadi. Dan sumber yang ketiga, imajinasi, berarti fiktif atau tidak nyata. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur drama. Struktur drama merupakan bagian drama itu sendiri. Jadi drama itu ada 3 bagian. Yang pertama, prolog. Prolog adalah bagian membuka. Yang kedua, dialog. Dialog merupakan percakapan antara tokoh. Lalu selanjutnya epilog. Epilog merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, amanat yang ingin disampaikan keseluruhan drama tersebut. Nah, bagian drama atau struktur drama kan ada 3 ya. Bagian kedua atau dialog itu masih terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi merupakan bagian di mana dialog para tokohnya itu sedang awal mula memperkenalkan para tokoh. Selanjutnya, komplikasi. Di dalam komplikasi ini, para tokohnya itu sudah mulai timbul permasalahan. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi merupakan tanggapan-tanggapan dari komplikasi. Jadi, kalau di komplikasi itu ada permasalahan, maka resolusi itu penyelesaiannya seperti apa? Atau tanggapan dari tokoh itu seperti apa? Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur drama. Ada berapa ya? Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu adalah orang yang memerankan drama, berperan dalam drama, sedangkan kedua penokohan ini lebih ke watak dan dengan begitu akan mengarahkan pada konflik dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran. Peran ini adalah lakon yang dimainkan tokoh dalam drama. Yang keempat, alur atau plot. Alur ini adalah urutan kejadian dalam drama yang menunjukkan kelogisan seperti pada prosa. Alur pun ada banyak jenisnya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ini berdasarkan pada waktu. Selanjutnya, yang kelima ada latar. Latar ini adalah penggambaran tempat, waktu, dan situasi, dan drama selanjutnya. Keenam ada tema. Tema adalah gambaran umum dalam drama. Selanjutnya ketujuh amanat. Amanat ini pesan yang akan disampaikan, dan yang terakhir adalah dialog. Dialog merupakan percakapan dalam drama. Fungsinya ada 4, yaitu yang pertama menyampaikan permasalahan, yang kedua menjelaskan tokoh, yang ketiga menggerakkan alur, yang keempat membuka fakta atau kebenaran-kebenaran dalam drama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat drama dengan latar belakang kearifan lokal. Berikut simaklah animasi yang berjudul Putri Pinang Masa. Berikut untuk memahami dalam pembuatan drama. Cerita Putri Pinang Masa. Pada zaman dahulu kala di sebuah negeri yang indah, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan tersebut terkenal kaya raya dan sangat makmur. Sumber kekayaan kerajaan ini adalah minyak tanah. Hasil minyak tanah ini sangat berlimpah dan menarik perhatian negeri lain. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang wajahnya sangat buruk dan belum mempunyai seorang istri. Sudah lama saya mendambakan seorang istri, tetapi tidak ada yang mau dengan saya. Pengawal! Ya, Baginda, ada apa memanggil saya? Saya perintahkan kalian pergi ke seluruh negeri untuk melihat-lihat kalau ada perempuan cantik dan bersedia menjadi permaisuri.
Siap, Baginda. Sementara itu, di negeri Minangkabau ada seorang gadis yang amat cantik dan terkenal. Gadis itu bernama Putri Pinang Masa. Kulitnya kuning seperti pinang yang disinari matahari, perawakan dan gerak-geriknya sangat menarik. Namun, hati dan kemauannya keras seperti batu. Ia ingin mempunyai sebuah jajahan yang dapat diperintahnya dan dikuasainya. Telah banyak anak muda meminang putri ini, tetapi semua ditolak. Di kerajaan, Maaf, Baginda, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa di Minangkabau ada seorang gadis yang cantik bernama Pinang Masa, anak kepala adat yang tinggi kedudukannya. Mungkin Baginda akan tertarik dengan kecantikan Pinang Masa tersebut. Ya sudah, kirimkan utusan yang lain untuk melamar Pinang Masa itu. Cepat. Baiklah, Baginda, akan saya penuhi keinginan Baginda. sang utusan akhirnya pergi ke negeri barat dan membawa pesan dari raja bahwa ia ingin melamarnya. Utusan raja segera memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya. Permisi, apakah gadis cantik ini bernama Pinang Masa? Iya, saya. Memangnya Anda siapa? Ada perlu apa mencari saya? Saya adalah utusan dari kerajaan dan saya diperintahkan oleh Baginda Raja melamar Anda untuk dijadikan permaisuri. Pinang Masa ingin memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Namun, dia tidak menyukai Baginda Raja karena raja itu berwajah buruk. Pinang Masa bingung. Ia mencari akal bagaimana cara untuk menggagalkan lamaran Baginda Raja. Setelah diam sejenak, Pinang Masa berkata kepada utusan raja, Baiklah, lamaran aku terima, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi Baginda Raja. Apa persyaratannya itu? Syaratnya, Baginda Raja harus dapat membuat istana yang indah dan megah beserta isi perabotannya hanya dalam 1 malam, mulai terbenam matahari sampai ayam berkokok bersahut-sahutan. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Baginda Raja. setelah utusan bertemu dengan Pinang Masa, dia segera kembali ke kerajaan dan memberitahukan Baginda Raja mengenai persyaratan yang diajukan oleh Pinang Masa. Apa? Pinang Masa ingin saya membuatkan istana yang indah dan megah? Iya, Baginda. Seperti itu syarat yang diajukan Pinang Masa. Baiklah, aku akan memenuhinya. Sekarang, panggil dan kumpulkan rakyat serta ahli pertunggangan terbaik dari seluruh negeri. Baiklah, Baginda, akan saya kumpulkan rakyat dan ahli pertukangan. Raja negeri Timur Tengah segera mengarahkan rakyatnya yang ahli dalam pertukangan. Aku perintahkan kalian semua untuk membuat istana yang megah dalam 1 malam. Pembangunan istana mulai dilaksanakan tepat ketika matahari terbenam. Beribu-ribu tukang pandai dikerahkan, dan beribu-ribu lampu yang terang benderang dipasang, guna menerangi tempat orang-orang yang sedang sibuk bekerja. Setiap saat raja berkeliling memeriksa orang-orang yang sedang bekerja. Ayo cepat, jangan ada yang mengeluh dan jangan ada yang salah sedikit pun. Sang raja bertambah bahagia ketika menjelang pagi dan istana hampir jadi. Sebaliknya, Pinang Masa semakin cemas dan bingung. Aku sangat cemas dan khawatir kalau istana itu selesai dibangun. Kalau begitu, aku harus terpaksa dipersirkan oleh Baginda Raja yang buruk paras itu. Padahal aku tidak menyukainya. Ia terus mencari akal untuk menggagalkan lamaran Baginda Raja. Dan tiba-tiba Pinang Masa mendapatkan ide cemerlang. Aku dapat ide. Ya, aku harus pergi ke kandang ayam dan aku juga harus menerangi ayam tersebut dengan lampu-lampu supaya ayam yang sedang tidur itu menyangka bahwa hari sudah pagi. Pinang Masa kemudian menjalankan rencananya dan ayam-ayam itu pun berkokok bersahut-sahutan. Ada apa ini? Kenapa suara kokok ayam telah bersuara? Apa ini sudah pagi? Ini tidak mungkin.
Kalau begini, aku gagal memperistrikan pinang masak. Baginda Raja menemui para pekerja. Sudah, hentikan pekerjaan ini. Mengapa, Baginda? Bukankah pekerjaan ini sudah hampir selesai? Betul katamu, tetapi kita telah kalah. Dalam perjanjian, istana ini sudah harus selesai sebelum ayam berkokok. Tetapi sebenarnya hari ini belum pagi. Tidak seharusnya ayam-ayam berkokok. Sungguh aneh. Kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Kita sudah gagal memenuhi persyaratan pinang masak. Sebagaimana dalam perjanjian, batas selesainya adalah sampai ayam berkokok bersahut-sahutan. Yah, padahal sebentar lagi kita akan selesai. Dengan perasaan kecewa dan terpaksa, para pekerja akhirnya menghentikan semua pekerjaan. Mereka kembali ke negeri asal masing-masing. Baginda Raja kalah dan tidak jadi memperistrikan pinang masak. Hatinya hancur. Ya sudah, karena saya raja yang baik hati, saya akan memberikan sebagian kerajaan yang telah selesai dikerjakan, beserta kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Di tempat yang berbeda, Sebagian kerajaan dan kekayaanmu cuma sebegitu saja. Aku tidak puas sama sekali. Aku ingin lebih banyak lagi dari semua kekayaanmu. dengan kekayaan yang diberikan kepada Baginda Raja kepada pinang masak, ia kemudian membeli persenjataan lalu digaji prajurit-prajurit yang tidak sedikit untuk menyerbu Baginda Raja. Ayo semuanya, kita serang kerajaan Baginda Raja. Ayo! Di kerajaan, Suara berisik apa ini terdengar sangat keras? Maaf Baginda, sekarang kita ada serangan mendadak dari balai tentara Pinang Masak Baginda. Apa? Apa dia tidak puas aku sudah memberikan sebagian kerajaan dan kekayaanku yang tidak sedikit? Kita semua menyerah saja, karena kekayaanku semua sudah saya serahkan dan menjadi milik Pinang Masak. Hei Pinang Masak, aku menyerah dan kau kunobatkan sebagai Raja Putri di kerajaan ini. Akhirnya, aku bisa menguasai kerajaan ini. Akulah yang berkuasa dan kalian semua harus tunduk padaku. setelah kemenangan itu, sang putri merasa kebingungan karena mengurus harta yang sangat banyak ditambah prajurit yang disewanya meminta banyak hal. Ternyata mempunyai harta tak seindah yang kuharapkan. Pusing sekali mengatur semua ini. Sejak saat itu, nama Pinang Masak sebagai Raja Putri terkenal di mana-mana. Raja Putri itu sering hanya dipanggil Pinang saja dan dalam bahasa daerahnya disebut Jambe. Raja Putri Pinang Masak sering disebut Raja Jambe dan kerajaan tersebut Kerajaan Jambi. Namun, nama Jambe ini lama-kelamaan berubah menjadi Jambi. Hingga kini, Jambi terkenal dengan hasil minyak tanahnya yang berlimpah. Sudahkah kalian memahami video tersebut dengan baik? Selanjutnya, kerjakanlah tugas berikut ini. Yang pertama, apa yang bisa diambil dari kisah sejarah yang terdapat di dalam drama digital tersebut? Kemudian, buatlah drama digital sejenis bersama teman kelompokmu dengan tema kearifan lokal dari daerah Jambi. Selamat mengerjakan.